Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Saskia Dwi Septiani dari kelompok 4, yang dimana kami sendiri beranggotakan yaitu ada Agustina Putri, Kintan Raselia, dan Anggun Azkia Azahra. Jadi di sini kami akan menjelaskan citra penyakit padi menggunakan CNN. Baiklah, next. Next slide. Hai. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek kami. Jadi, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis untuk penyakit pada tanaman padi dengan menggunakan teknik Convolutional Neural Networks atau CNN. Nah, jadi dalam proyek ini, gambar-gambar penyakit pada tanaman padi akan dikumpulkan sebagai dataset untuk melatih model CNN yang dapat mengklasifikasikan berbagai jenis padi seperti blast, busuk daun, dan yang lain. Sistem ini akan membantu para petani untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyakit dengan cepat sehingga dapat mengambil tindakan pengendalian tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, di sini itu terdapat pengolahan citra, pengertian dari pengolahan citra yang dikenal dengan image processing, di mana divisi pengertian dari pengolahan citra sendiri itu adalah suatu proses manipulasi gambar digital menggunakan algoritma untuk meningkatkan kualitas ekstraksi informasi atau mengubah citra, di mana tujuan pengolahan citra itu yang pertama menyaring dan memperbaiki kualitas gambar, di mana proses ini akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar dengan mengurangi noise atau gangguan visual dan memperjelas detail gambar. Kemudian yang kedua yaitu ekstraksi fitur penting, misalnya deteksi objek, di mana proses yang pengidentifikasian bagian-bagian penting dari gambar yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Fitur ini biasanya berupa garis, sudut, tekstur, ataupun bentuk yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan pola dan klarifikasi, di mana setelah fitur penting diekstraksi, maka langkah selanjutnya adalah pengenalan pola dan klarifikasi, di mana eh, langkah ini tuh menuju kepada proses mengidentifikasi pola ataupun struktur data dalam gambar, seperti mengenali wajah manusia ataupun pola bentuk tertentu. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di mana ini tentang konsep CNN. Yang pertama itu, konsep CNN itu adalah jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk memproses data berbentuk grid. Contohnya itu seperti gambar dan yang mana konsep CNN ini sangat efektif dalam pengenalan pola. Nah, di konsep CNN juga terdapat komponen utama CNN. Yang pertama itu ada layer konvolusi yang digunakan untuk menyaring gambar. Kedua ada layer pooling digunakan untuk mengurangi dimensi citra. Yang ketiga ada fully connected layers digunakan untuk mengklasifikasikan fitur untuk menghasilkan output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk keunggulan CNN akan saya jelaskan. Yang pertama itu keunggulan CNN efisiensi dalam pengenalan pola. Jadi CNN ini dapat belajar dari data tanpa perlu fitur engineering yang rumit. Artinya di sini dalam banyak teknik pembelajaran mesin tradisional, proses ekstraksi fitur dilakukan secara manual yang mengharuskan seorang ahli untuk memilih fitur-fitur yang dianggap relevan untuk masalah yang ingin kita selesaikan. Dalam hal ini seperti eh, menentukan padi yang busuk. Selanjutnya yaitu kemampuan ekstraksi fitur otomatis. Dalam jaringan saraf konvolusional, setiap lapisan konvolusi dilatih untuk mengekstrak fitur yang penting dari gambar tanpa perlu bantuan proses pra-pemrosesan yang kompleks. Selanjutnya itu ada ketahanan terhadap distorsi perubahan skala.
Jadi, CNN juga memiliki ketahanan terhadap distorsi dan perubahan skala gambar, yang menjadikannya sangat efektif dalam pengenalan objek. Salah satu masalah umum dalam pengolahan gambar adalah bahwa objek dalam gambar dapat muncul dalam berbagai posisi, ukuran, dan orientasi. Itu ada struktur dasar CNN. Jadi saya akan menjelaskan bagian convolution. Jadi pada layar konvolusi ini menyaring gambar menggunakan filter untuk mengekstraksi fitur lokal seperti tepi dan tekstur. Nah, filter ini diterapkan ke seluruh gambar untuk menghasilkan peta fitur, membantu model mengenali elemen dasar dan pola kompleks dalam gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, di sini itu terdapat activation function atau dikenal dengan ReLU, di mana ReLU ini eh, adalah fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan yang didefinisikan sebagai fx sama dengan max 0x fx sama dengan atau max 0x. Fungsi ini mengubah nilai negatif menjadi 0 dan mempertahankan nilai positif, menjadikannya sederhana dan efisien secara komputasi. Relu akan membantu mengatasi vanishing gradation dan menambahkan non-linearitas yang memungkinkan model untuk mempelajari pola kompleks. Fungsi ini akan banyak digunakan di lapisan tersembunyi CNN untuk tugas seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek, di mana setiap bilangan dari relu ini maka akan mengarah ke bilangan positif. Next. Oke, selanjutnya ada pooling. Pooling adalah operasi dalam jaringan saraf convolution atau CNN yang bertujuan untuk mereduksi dimensi data sambil mempertahankan informasi penting. Filter pooling seperti max pooling atau average pooling itu bekerja dengan mengambil nilai maksimum atau rata-rata dari setiap wilayah kecil dalam data input. Yang mana itu tuh pooling ini akan membantu membuat model lebih efisien dan akan mengurangi overfitting dan juga menjaga fitur yang paling signifikan. Next. Loh, yuk. Baiklah, selanjutnya itu ada filter konvolusi. Jadi, filter konvolusi ini yaitu matriks kecil yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar, seperti tepi atau pola. Nah, filter ini bergerak di atas gambar, menghitung hasil perkalian antara nilai filter dan piksel gambar, dan menghasilkan peta fitur pada lapisan awal CNN. Nah, filter ini mendeteksi fitur sederhana seperti garis, sementara pada lapisan lebih dalam, filter mengenali pola yang lebih kompleks. Nah, nilai filter ini diperbarui selama pelatihan untuk menyesuaikan dengan data. Nah, dari macam-macam filter, selanjutnya yang kedua itu ada filter median. Filter median adalah teknik untuk mengurangi noise impulsif dalam gambar. Contohnya seperti bintik-bintik atau gangguan kecil. Cara kerjanya filter median ini adalah dengan mengganti nilai setiap pixel dengan nilai median dari pixel di sekitarnya dalam area tertentu. Contohnya itu seperti 3x3. Filter ini, filter median. Baik, selanjutnya itu ada filter Gaussian. Filter Gaussian merupakan teknik yang digunakan untuk mereduksi noise atau gangguan dalam citra dengan cara meletakkan intensitas piksel di sekitar gambar. Filter ini bekerja dengan menggunakan fungsi Gaussian yang menghasilkan bobot lebih besar pada piksel yang berada lebih dekat ke pusat filter. Sementara piksel yang lebih jauh mendapatkan bobot yang lebih kecil. Keunggulan utama dari filter Gaussian ini hasilnya yang lebih halus dan natural dibandingkan dengan filter rata-rata biasa. Hal ini karena filter rata-rata cenderung memberikan bobot yang sama pada semua piksel, sementara filter Gaussian memberikan perhatian lebih pada piksel yang dekat dengan pusat filter. Ini menghasilkan transisi yang lebih halus dan lebih alami. Filter Gaussian ini juga sering digunakan untuk
Yang pertama itu untuk mengurangi noise atau gangguan pada gambar, sehingga gambar yang dihasilkan lebih bersih dan jelas. Kemudian untuk menghaluskan gambar, dengan menjaga struktur utama dan mengurangi detail yang tidak diinginkan, seperti tekstur kasar atau pikselisasi. Baik, next slide. Nah, di sini terdapat codingan dari Gaussian dan Relu pooling, di mana yang di pertama itu terdapat definisi fungsi, di mana terdapat definisi fungsi bulu model input shape 128.128,3, di mana fungsi ini akan mendefinisikan model CNN menggunakan API keras yang berbasis pada TensorFlow. Fungsi Boyle model ini akan menerima parameter, sedangkan input shape ini berfungsi untuk menentukan ukuran input gambar yang akan diproses. Di sini ukuran gambarnya itu kita lihat 128,128,3, yang berarti gambar memiliki resolusi 128 kali 128 piksel dengan 3 saluran warna dikenal dengan RGB, di mana red, green, dan blue. Kemudian di sini terdapat definisi model, yaitu model sekuensial, di mana eh, bahwa lapisan-lapisan model yang ditambahkan secara berurutan satu demi satu. Kemudian terdapat konfusi dua dimensi, yaitu 32,3,3, di mana dia itu berfungsi sebagai activation relu padding SEM. Kemudian terdapat convolution dua dimensi, di mana dia itu sebagai lapisan konvolusi dua dimensi yang digunakan untuk ekstraksi fitur dari gambar. Kemudian terdapat angka 32 ini yang akan menentukan jumlah filter kernel yang akan digunakan pada lapisan ini. Kemudian terdapat angka 3,3 ini yang akan berfungsi sebagai ukuran filter, di mana filter ini akan bergerak sepanjang gambar dengan ukuran 3,3 piksel. Kemudian di sini kita melihat adanya kata activation relu, di mana fungsi aktivasi relu atau rectified linear unit digunakan untuk memberikan non-linearitas pada output konvolusi, di mana relu ini membantu jaringan untuk belajar fitur yang lebih kompleks. Kemudian di sini terdapat padding SEM, di mana padding SEM ini di mana ukuran gambarnya itu akan tetap sama setelah dikonvolusi. Kemudian terdapat max polling dua dimensi 2,2, di mana max polling dua dimensi ini sebagai lapisan polling yang akan mengurangi dimensi spasial setelah lapisan konvolusi dikurangi. Kemudian terdapat angka 2,2, berarti polling yang dilakukan dengan ukuran 2,2. Kemudian terdapat eh, konvolusi dua dimensi 64,3,3, di mana lapisan kedua jumlah filter ditingkatkan menjadi 64. Ini akan berfungsi untuk mengekstraksi fitur yang lebih kompleks ataupun lebih tinggi. Kemudian terdapat max polling yang kedua, yaitu max polling dua dimensi 2,2, di mana polling ini dilakukan lagi untuk mengurangi dimensi data dan memperkecil ukuran gambar sehingga model lebih efisien dalam hal komputasi. Kemudian terdapat lapisan konvolasi ketiga, yaitu convolution dua dimensi 643,3, di mana sama dengan lapisan kedua menggunakan 64 filter untuk menangkap lebih banyak fitur dari lapisan data, di mana lapisan ini akan lebih kompleks dibandingkan lapisan sebelumnya. Kemudian terdapat max polling dua dimensi 2,2, di mana polling kembali dilakukan untuk mengurangi gambar dan mempertahankan fitur penting. Kemudian terdapat convolution dua dimensi 128,3,3, di mana di lapisan keempat ini jumlah filter ditingkatkan lagi menjadi 128 yang sesuai dengan codingan ini, di mana eh, angka ini akan memungkinkan model untuk mengekstraksi lebih banyak fitur dan lebih detail. Kemudian di sini terdapat max polling dua dimensi 2,2, di mana polling terakhir sebelum data masuk ke lapisan penuh Foley connection. Lapisan ini mengurangi dimensi data sebelum dimasukkan ke lapisan dense. Kemudian terdapat eh, kemudian terdapat
lapisan flatten, di mana di sini terdapat flatten, di mana flatten ini digunakan untuk mengubah data yang berbentuk matriks 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai convolution neural network di project kami ini. Jadi filter apa saja yang digunakan dalam kode kami ini, yaitu yang pertama, filter ini adalah learnable filter, filter yang dapat dipelajari, yang berarti dia akan dipelajari oleh model selama pelatihan untuk mendeteksi fitur-fitur penting dalam gambar. Ini beda dengan seperti contoh yang kami jelaskan sebelumnya, seperti Gaussian dan lain-lain. Dia merupakan jenis filter yang digunakan secara konvolusional standar. Pada lapisan konvolusi pertama, konvolusi 2D, 32, 3,3, activation, lalu padding Sein. Di sana terdapat 32 filter dengan ukuran 3x3. Filter ini digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Filter ini akan mempelajari pola-pola sederhana seperti tepi dan tekstur. Kemudian, untuk lapisan konvolusi kedua, dia menggunakan 64 filter dengan ukuran juga 3x3. Jumlah filter ini meningkat untuk mengekstraksi fitur yang lebih kompleks setelah lapisan pertama. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan 64 filter dengan ukuran 3x3 juga, sama dengan lapisan kedua, yang meningkatkan jumlah filter untuk menangkap lebih banyak fitur. Kemudian pada lapisan keempat, yang menggunakan 128 filter dengan ukuran 3x3, ini jumlah filternya lebih besar untuk mengekstraksi fitur yang lebih rumit dan kompleks. Baik, kemudian untuk percobaan ini, kami juga sempat mencoba mengubah banyak dari filternya, yaitu dari yang sebelumnya 38, 64, 64, 128 menjadi 888 semua. Karena ukuran dari filternya diubah, ini membuat akurasinya berkurang, namun dia menjadi lebih cepat dan lebih memiliki penyimpanan yang lebih sedikit. Kemudian ketika kami mengubah untuk ukuran filter atau kernelnya, misalnya kami pertama mengubah 3x3 menjadi kernel yang lebih kecil, yaitu 1x1. Ia menjadi mengurangi parameter. Ukuran filter yang lebih kecil akan mengurangi jumlah parameter yang perlu dipelajari oleh model, sehingga ini mempercepat waktu pelatihan dan mengurangi penggunaan memori. Tetapi ia juga mengurangi model untuk mengekstraksi fitur kompleks pada gambar. Kemudian dia kehilangan konteks spesial. Filter ini yang sangat kecil, seperti 1x1, tidak dapat menangkap informasi spesial yang luas, misalnya hubungan antara piksel yang jauh atau satu sama lain. Kemudian dia mengalami reduksi kemampuan ekstraksi fitur. Filter yang sangat kecil ini tidak cukup untuk menangkap fitur yang cukup besar dalam gambar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kami akhiri, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.